di mata dekat di hati. Pada malam hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Ini sudah episode yang ke-13 Bapak Ibu, kita bersama-sama di dalam persekutuan secara live streaming. Dan kita bersyukur sebab Tuhan yang luar biasa telah menyertai kita di hari-hari yang boleh kita lewati ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai daripada persekutuan kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengambil waktu teduh sejenak. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mengawali persekutuan kita di malam hari ini dengan doa, dan Ibu Rovina Neli memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Mari Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Kami datang kepadamu malam ini, kami menyerahkan acara yang sebentar akan kami mulai, jauh di mata dekat di hati. Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam acara ini, supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang menyaksikan acara ini, supaya mereka juga boleh merasakan pertolongan penyertaan Tuhan kepada mereka melalui acara ini Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Sepanjang acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai dengan selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini adalah bulan misi di mana kita disemangati dan terus diingatkan untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan malam hari ini, biarlah puji-pujian kita juga boleh terus mendorong kita mengingat kasih Tuhan dan menyebarkannya bagi setiap orang. Perkawan Immanuel membawa kita dalam satu pujian. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama juga boleh ikut menyanyi dengan pujian yang sudah disiapkan. Perkawan GKI Immanuel Sintang mengucapkan selamat merayakan bulan misi tahun 2020. Jauh di mata, dekat di hati. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih untuk lagu dan pujian yang boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat kita berharap dan kita boleh datang di dalam doa dan penyembahan kita kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum itu sekali lagi kita akan bernyanyi bersama dan perkawan sekali lagi juga membawa kita dalam pujian. Bapak Ibu, setelah pujian kita akan langsung mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bernyanyi bersama. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Jauh di Mata Dekat di Hati. Meskipun dalam keadaan sulit seperti ini, tetapi tidak menghalangi kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarit
2 Tawarid pasal 32 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. 2 Tawarid pasal 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Saya tidak akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara keseluruhan, tetapi saya hanya membaca beberapa ayat saja dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Judul dari teks ini, tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Ayat yang ke-24, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat yang ke-26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ayat yang ke-27 bagian terakhir. Hizkia mendapat kekayaan dalam kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, jangan lupa kebaikan Tuhan di masa sulit. Sekali lagi, jangan lupa kebaikan Tuhan di masa sulit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyakit lupa ternyata bukan hanya dialami oleh orang-orang yang usia tua. Mereka seringkali ikut melupakan hal-hal yang baru saja terjadi. Tapi lupa seringkali juga dialami oleh sebagian besar kita manusia. Contoh, lupa mungkin apa yang kita sampaikan pada orang lain. Lupa mungkin apa yang pernah orang lain sampaikan kepada kita. Lupa mungkin pesan kebenaran firman Tuhan yang mungkin sering kita dengar setiap minggunya di gereja, seolah-olah berlalu begitu saja. Dan yang menyedihkan adalah lupa akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah fakta yang ada. Nah, malam hari ini kita ingin melihat kebenaran tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan menjadi perhatian kita bersama. Kita melihat yang pertama, apa yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Hizkia? Kita memperhatikan di ayat yang ke-24. Di situ kita melihat bahwa di tahun-tahun terakhir pemerintahan Hizkia, Raja Hizkia ini pernah sakit dan hampir mati. Di masa ini apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berdoa, dia sungguh-sungguh minta supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia. Nah, kita melihat selanjutnya apa yang terjadi. Tuhan menjawab dan mendengar doanya. Sama halnya dengan kita, bukan? Ketika kita sakit, mengalami kesulitan hidup, kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongannya. Dengan kesungguhan hati kita yang tulus, membuat Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Inilah yang dialami oleh Raja Hizkia. Tuhan menyembuhkan dia. Kemudian bagian yang kedua yang dapat kita lihat dan pelajari bersama adalah respon Raja Hizkia terhadap kasih Allah. Ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak semua orang meresponi dengan baik apa yang Allah lakukan di dalam kehidupannya. Ada yang bersyukur, memuji Tuhan dengan spontan, bergembira. Ada juga yang setelah menerima kemurahan Allah tidak melakukan apa-apa, tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih.
Seolah-olah semuanya itu hanya terjadi begitu saja. Ini adalah keadaan manusia pada umumnya. Di ayat ini kita melihat suatu sikap yang menyedihkan dari sosok Raja Hizkia yang sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia tidak berterima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di ayat 25 dikatakan bahwa Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga dikatakan ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka Allah. Sangat menyedihkan, bukan? Seolah-olah memanfaatkan kasih Allah saat dia membutuhkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, tetapi setelah keadaannya menjadi baik, dia lupa dan meninggalkan Tuhan. Bukankah hal ini kerap kali juga terjadi dalam kehidupan kita dan mungkin kita lakukan? Kita lupa akan pertolongan Tuhan bagi diri kita, keluarga dan pekerjaan yang kita peroleh hingga saat ini. Kita lupa dari mana keadaan kita dulu. Dulu Raja Hizkia hampir mati dan sekarang sudah sehat. Hidup kembali diberkati oleh Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-25 kita lihat tadi bahwa dia lupa dan tidak berterima kasih. Justru dia menjadi sombong dan angkuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah keangkuhan, kesombongan awal dari kehancuran? Kesombongan juga membuat Lucifer dijatuhkan dan menjadi iblis, sehingga dia memiliki satu akhir hidup yang berujung pada penderitaan yang kekal di dalam lautan api yang menyala. Mari kita mengoreksi diri kita. Berapa banyak kita berasal dari keadaan sulit, miskin, bukan apa-apa dan siapa-siapa kita ketika Tuhan mengangkat kita. Berapa banyak dari kita dari keadaan sakit, pergumulan berat menimpa kita, kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Tuhan memulihkan keadaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap menjaga hati dan bersyukur selalu kepada Tuhan meski dalam keadaan sulit hidup kita. Yang ketiga yang dapat kita perhatikan adalah di ayat yang ke-26, sikap Raja Hizkia terhadap murka Allah atas diri dan Yehuda dan Yerusalem. Dikatakan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tuhan menghendaki ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, kita tidak marah, tetapi kita mengevaluasi diri kita. Sama halnya dengan kita, ketika kita menegur anak-anak kita, mungkin orang lain yang kita tegur, orang-orang berada di sekitar kita, kita mau bahwa mereka tidak marah kepada kita. Mereka tidak melarikan diri, tidak mengurung di kamar, tidak mau makan, ngambek, melawan kita, membangkang. Kita tidak menghendaki sikap-sikap seperti ini. Hal yang sama juga yang Allah inginkan bagi kita, bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, Tuhan menegur kita dengan caranya sendiri. Dia mau kita sadar mengoreksi diri kita dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa meskipun Hizkia sudah melakukan kesalahan, sudah jatuh di dalam dosa kesombongan, tetapi di ayat selanjutnya kita melihat bahwa dia kembali sadar. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Di ayat yang ke-26 dikatakan, dia sadar akan keangkuhannya, sehingga apa yang terjadi, pertolongan Tuhan datang lagi dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dia. Dia sadar diri. Dan di ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dia, memberikan kekayaan yang luar biasa bagi dia,
hikmat-hikmat yang Tuhan berikan, dia melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan mental seperti ini penting untuk kita miliki. Mari kita belajar bersama-sama. Kemudian, apa implikasi kebenaran firman Tuhan ini untuk kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mengingat kebaikan Allah di masa sulit kita, masa-masa pandemi COVID-19 ini, masa yang penuh dengan keterbatasan dalam semua aspek, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu ada. Bukankah itu yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Keberadaan kita bersama dengan keluarga, orang tua, saudara-saudara seiman, kita tetap kuat, terpelihara hingga saat ini, sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk semua keadaan yang kita alami. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak menyadarinya, tetapi Tuhan melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan setiap hari. Dengan mengalami begitu banyak kebaikan Allah, kasih setia Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan, adakah hati kita terharu akan kebaikan Tuhan? Adakah hati kita tersentuh? Adakah hati kita iba? Adakah hati kita berbelas kasihan? Lalu kita berkata, Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk membalas semua kebaikan-Mu bagi kehidupan kami? Hal apa yang harus saya lakukan sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih? Di bulan misi ini, bulan penginjilan adalah momen yang baik untuk kita mewujud nyatakan kasih Allah yang besar atas hidup kita. Menebarkan kasih Allah kepada sesama, membantu orang-orang lemah, seperti yang sudah kita lakukan bulan lalu. Kita melakukannya. Ada musibah banjir di kampung-kampung tertentu, kita sudah memberikan bantuan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saling membantu, saling menopang, saling mendoakan. Kita juga bisa membalas kasih setia Tuhan dengan wujud mendukung semua bentuk pelayanan yang ada di gereja kita. Bukan saja kita melakukannya keluar, tetapi di dalam gereja pun. Dengan apa yang bisa kita buat? Kecil besarnya yang kita buat, yang Tuhan lihat adalah hati kita, motivasi hati kita dalam melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk melakukan semuanya ini perlu ada campur tangan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus bisa bekerja dalam hati dan pikiran kita ketika kita membuka diri. Seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia membuka dirinya, dia sadar bahwa dia sudah berbuat salah dan akhirnya Tuhan memulihkan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, kita membuka diri kita, hati, pikiran, sikap kita, sehingga Tuhan memberkati kita. Dan Roh Kudus yang memberikan kita kemauan untuk taat, rela melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kita kembali bahwa Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata,
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan di masa sulit. Tetap semangat, tetap untuk melakukan misi meski dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan bagi kami. Biarlah kiranya Engkau menjadikannya melekat, tertanam di dalam hati, pikiran dan sikap kami, yang mau menerimanya dengan kerendahan hati dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dengan setia menyaksikan program Jauh di Mata Dekat di Hati ini. Dan setiap pergumulan hidup kami, sakit penyakit, persoalan hidup, biarlah kiranya Tuhan menjawab semuanya, memulihkan kami yang sakit, memberikan jalan keluar bagi kami yang mengalami persoalan hidup. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian penyampaian firman Tuhan untuk kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pesan firman Tuhan oleh Ibu Gembala Sidang, dan kiranya kita dipimpin oleh Roh Kudus, disertai dan ditolong olehnya untuk bisa kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan selesai di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita menutup daripada ibadah kita ini dengan doa, dan Ibu Samsia Ruben sekali lagi memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami baru saja menyelesaikan ibadah Jauh di Mata Dekat di Hati. Dan kami bersyukur setiap hamba-hambamu yang sudah melayani kami. Secara khusus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambamu. Tuhan berkati agar firman Tuhan itu boleh memberkati siapapun yang mendengarkannya. Dan hamba Tuhan yang mau melayani kami, Tuhan juga boleh berkati. Bapa yang surga, pada malam ini kami berdoa akan acara program Jauh di Mata Dekat di Hati. Kiranya Tuhan memakai program ini menjadi alat pelayanan Tuhan, sehingga ada banyak jiwa yang juga boleh mendengar firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah Jauh di Mata Dekat di Hati pada malam ini. Kami boleh menyerahkannya semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesetiaan kita di dalam persekutuan Jauh di Mata Dekat di Hati. Dan Bapak Ibu, pelayanan kita akan selalu hadir pada hari Kamis jam 7:15. Bapak Ibu, kami membaca di kolom komentar di Facebook ada permohonan doa dari Pak Paulus M. Takelangi Munda. Shalom, tolong topangan doanya. Saya sudah lama sekali menderita sakit komplikasi. Bapak Ibu, kita mendoakan kiranya dalam nama Yesus Pak Paulus boleh disembuhkan dan melalui sakit yang dialami boleh semakin dekat kepada Tuhan dan tidak hilang pengharapan. Kita percaya Bapak Paulus ditolong oleh Tuhan, dan dalam doa kami mendoakan Bapak. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita juga terus mendoakan saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan topangan doa, kiranya dikuatkan oleh Tuhan, dan kiranya kita senantiasa berpengharapan di masa yang kita lewati ini. Dan sekali lagi, ini adalah bulan misi, dan mari kita terus bersemangat, dan kiranya Tuhan pimpin kita dalam Roh Kudus untuk berbahagian dalam pekerjaan Tuhan di ladang misi. Untuk itu Bapak Ibu, untuk menyemangati kita, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dan dorongan bagi kita untuk maju di dalam misi dan penginjilan, mengakhiri dari seluruh pertemuan kita, persekutuan kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama menyanyi lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala Sidang. Ayo umat Tuhan bangkitlah, mari kita bermisi. Bapak Ibu, mari kita mendengarkannya, dan setelah lagu ini selesai sudah pelayanan live streaming kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom,
Salam bulan misi. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Umat Tuhan, ayo bangunlah, beritakan Injilnya. Buka tangan, langkahkan kaki, persembahkan padanya. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Beritakan Injil pertobatan serta pemulihannya. Kalahkan kuasa setan, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita.